Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, selanjutnya barang impor yang berasal dari negara ASEAN. Ada beras. Beras diimpor dari negara Vietnam dan Thailand. Kemudian yang kedua ada gula pasir. Diimpor dari negara mana? Malaysia dan Thailand. Iya. Nah, yang ketiga ada bawang merah. Kita juga mengimpor. Dari mana? Dari negara mana? Filipina dan Thailand. Iya, Filipina dan Thailand. Oke, nah sekarang kita belajar di yang muatan IPA, yaitu tentang benda magnetis dan non-magnetis. Ada yang sudah tahu ya? Benda non-magnetis itu apa? Benda magnetis itu apa? Benda magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh bendanya apa? Besi, baja. Iya, besi, baja. Iya, pinter. Jadi benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis itu dapat dibagi menjadi 3. Apa saja? Ada benda ferromagnetis, ada paramagnetis, ada diamagnetis. Nah, kalau ferromagnetis itu jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa di sini? Besi, baja, kobalt, dan Iya, itu benda ferromagnetik ya, dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian ada benda paramagnetis, yaitu jenis bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya apa? aluminium dan platina. Iya, pinter. Kemudian yang ketiga ada bahan diamagnetik. Adalah jenis bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya apa? Seng, bismut, dan klorida. Iya, pinter. Itu ya. Nah, kemudian benda, kita berganti di benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda yang apa? Tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya benda yang tidak dapat ditarik magnet apa? Kertas, Kertas, tanah, kaca. Kaca. Iya, pinter. Nah, sekarang kita akan melihat video. Mendagang di channel pendidikan Al-Bilham kelas 6, tema 5, subtema 2. Muatan IPA, benda magnetis dan non-magnetis. Coba perhatikan gambar di samping. Apakah yang terjadi jika baut yang terbuat dari besi didekatkan dengan magnet? Baut merupakan salah satu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ayo kita belajar. Manakah di antara kedua benda tersebut yang dapat ditarik oleh magnet? Di antara pensil dan paku yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. Paku termasuk benda magnetik, sedangkan pensil termasuk benda non-magnetik. Ayo kita pelajari supaya lebih paham serta membedakan benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik merupakan benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Contohnya paku serta morbaut. Benda non-magnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Contohnya pensil dan pulpen serta kayu.
Mari kita cek benda berikut ini. Pertama, peniti. Kedua, sisir plastik. Ketiga, penghapus. Peniti dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Sisir tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya daun, kemudian gunting, serta kaleng kerang. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Gunting dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Serta gelang karet tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya ada penjepit kertas, suatu batuan, serta kaca. Penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Dan kaca termasuk benda non-magnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang dapat ditarik oleh magnet, serta benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, itu tadi ya, apa? Tentang benda magnetik dan non-magnetik. Coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang bisa ditarik oleh magnet. Paku. Paku. Apa lagi? Peniti. Peniti, besi. Apa lagi? Satu lagi. Pisau. Pisau bisa nggak usah? Ya, pisau besinya bisa. Oke, kemudian yang kedua, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang kaca. Karet. Karet. Iya. Kayu. Kayu. Iya, pinter. Ya. Nah, kemudian di sini nanti akan Ustazah kirim link ya, cara membuat magnet. Jadi, cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama adalah menggosok. Kemudian, cara pembuatan magnet yang kedua ada menginduksi. Yang ketiga adalah mengaliri arus listrik. Nah, itu cara membuat magnet. Ini nanti akan Ustazah kirim linknya ya. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan yaitu mengidentifikasi benda magnetik dan non-magnetik yang ada di lembar LKPD kalian. Nah, selanjutnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar daftar riwayat hidup. Ya, untuk membuat daftar riwayat hidup, nah diperlukan apa? Data diri, ada pengalaman, keterampilan, kemudian prestasi, dan informasi penting yang diperlukan dalam pengisian daftar riwayat hidup. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin pelajaran dari Ustazah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Us. Tidak, ya. Cukup sekian ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.